Selamat datang kembali di Blueprint Project by Our Konservasi, supported in the collaboration with Meini Academy dan juga Papua Future Project. Nah, apa kabar nih teman-teman? Kita senang banget akhirnya ya selama sekarang udah dalam minggu ketiga untuk pelaksanaan dari Blueprint Project. Buat teman-teman yang sudah hadir dari minggu-minggu sebelumnya, minggu 1 dan minggu kedua, kita ucapkan selamat datang kembali. Dan juga buat teman-teman yang baru join nih minggu ini, welcome ke Blueprint Project. Semoga dari series Pack Workshop ini kita bisa sama-sama mempersiapkan diri kita to serve the professional tide. Yay, asik. Oke, nih teman-teman, minggu ini kita bakalan belajar materi yang sangat menarik banget dengan kakak kita yang super duper kece, guys. Nah, apa yang akan kita lakukan? Nah, oke, sebelum kita masuk tentang materi yang mau kita pelajari atau kita pengen sharing bareng hari ini, kita mau sharing juga nih buat teman-teman yang mungkin belum mengikuti eventnya minggu lalu. Jadi kita punya housekeeping rules nih, hanya untuk tata tertib aja selama pelaksanaan bootcamp, supaya teman-teman pelaksanaannya bisa berlangsung dan kondusif. Kita harapkan bisa mute mikrofon terutama saat kakak kita sedang berbicara nanti. Kemudian kalau misalnya akan ada yang bertanya, bisa juga menggunakan fitur chat ataupun Q&A, dan pertanyaan tersebut akan disampaikan kepada kakak pemateri kita pada hari ini, dan juga moderator juga bisa bantu untuk membacakan pertanyaannya. Dan bila teman-teman juga nanti ada yang ingin bertanya secara langsung nih, pengen interaksi langsung, bisa juga menggunakan fitur raise hand, dan kita juga akan mengatur gimana nanti alurnya ya teman-teman. Dan juga nih buat peraturan yang lainnya, hindari juga interupsi supaya kalau misalnya ada teman-teman yang lagi berbicara, mungkin kita bisa tahan sebentar, dan nanti kalau misalnya gilirannya dipanggil, dan kita bakalan mempersilahkan teman-teman untuk menyampaikan pertanyaannya. Nah, buat sesinya sendiri ada 45 menit, nanti kakak kita akan menyampaikan materinya, dan juga akan ada sesi tanya jawab dan sharing-sharing ya kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya lebih lanjut. Oke. Dan juga untuk informasi teknisnya dari pelaksanaan Blueprint Project hari ini, kita akan selalu menyediakan rekaman sesi. Jadi buat teman-teman yang kayak, oh aku lupa, aku pengen lagi nih akses informasinya gitu kan. Teman-teman bisa nanti connect atau langsung aja ke YouTube-nya Awar Konservasi, karena semua sesi ini akan kita post juga ke YouTube. Jadi kalau teman-teman ada yang pengen lihat lagi, recall lagi memorinya, bisa langsung ke YouTube kita. Dan di akhir juga bakalan ada link absensi. Jadi buat teman-teman, jangan lupa ya ikutin sesinya sampai akhir supaya nanti teman-teman bisa dapat informasi lanjutan terkait dari materinya hari ini, karena akan dikirimkan lewat emailnya, dan juga absensinya akan kita sediakan sertifikat buat teman-teman yang hadir pada hari ini. Yay! Oke, last but not least, hari ini kita punya fasilitator yang sangat kece badai. Jadi kakak panutan aku sih. Ini kayak aku selalu excited banget nih kalau misalnya ngomong super positif, pokoknya super top 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 top, yaitu Kak Eka Mania. Halo Kak Eka. Halo Kak, lama tidak bertemu. Lama banget Kak. Aduh, apa kabar Kak? Baik, baik. Syukurlah, pertama-tama kita mengucapkan banyak terima kasih ya Kak udah hadir, dan juga mau kerjasama dalam Blueprint Project untuk sharing nih hari ini. Nah, buat teman-teman nih, sebelum Kak Eka nanti bakalan jump in dan sharing tentang materinya, aku izin perkenalkan ya kakak kita, siapa sih fasilitator kece kita pada hari ini. Kak Eka itu sendiri merupakan founder dari Mania Academy, dan juga merupakan alumni dari Waisili Academic Fellowship tahun 2019, dan juga merupakan seorang edu content creator. Dan buat teman-teman nanti kalau misalnya pengen kepoin Kak Eka, pengen sharing lebih lanjut, kita juga ada menyediakan beberapa informasi tentang sosial medianya Kak Eka juga nih. Oke, next slide. Nah, buat hari ini, teman-teman, di minggu ketiga ini,
Topiknya itu adalah tunjukkan aksi nyatamu, bangun personal branding lewat sosial media dan juga LinkedIn. Akan banyak banget nih materi yang menarik-menarik banget. Aku juga sendiri super duper excited untuk belajar bareng. So without further ado, aku pengen langsung give the floor to Kak Eka. Take us away, Kak. Thank you Kak Julia. Selamat siang teman-teman. Oke, aku udah share request untuk share screen. Ya, oke. Hari ini aku mau ngajak teman-teman untuk ngobrolin tentang personal branding. Dan aku juga sangat percaya teman-teman pasti udah sering banget dengar kata-kata personal branding ya. Tapi aku mau mulai dengan ceritaku bahwa aku sebenarnya tumbuh dari umur 11 tahun. Waktu aku tamat SD, baru pindah ke kota Palembang karena aku sebenarnya tinggal jauh banget di kampung. Kalau dari kota Palembang tuh ke kampungku bisa 6 sampai 7 jam, via darat. Jadi, pas aku pindah ke kota Palembang melanjutkan sekolah di tingkat SMP, aku tuh tumbuh dengan penuh luka dan trauma, bahkan aku sempat menjadikan itu sebagai prinsip hidup bahwa aku tuh jelek dan aku hitam, aku dekil dan aku nggak bisa sukses. Dan, kalimat-kalimat ini tuh ada karena aku dapatkan dari banyak orang, baik itu teman sebayaku, baik itu orang yang ada di luar, maksudnya dari orang yang luar gitu ya. Bahkan yang paling miris tuh aku pernah mendapatkan kata-kata menyakitkan itu dari seorang tenaga pengajar. Dan aku tetap tumbuh dengan luka-luka itu sebenarnya sampai sekarang, cuman tidak sepedih dan tidak sesakit dulu karena aku sudah tahu bagaimana mengontrolnya. Tapi, dengan luka-luka itu ternyata Tuhan tuh ngasih sesuatu yang sangat berharga gitu, bahkan di aku sekarang tuh bisa mendapatkan satu persatu mimpiku tuh menjadi kenyataan. Aku ingat banget pertama kali tuh mimpi aku yang paling tinggi tuh tercapai aku ke Papua. Jadi aku tuh dari dulu senang banget sama tanah Papua. I mean, aku tuh secinta itu sama tanah Papua dan aku pengen banget gitu untuk ke Papua. Dan pada akhirnya di 2018 untuk pertama kalinya aku menginjakan kaki paling jauh di tanah Papua gitu selama berbulan-bulan di sana. Dan aku melihat banyak hal di sana gitu. Tentang kasih, tentang cinta gitu. Aku banyak banget belajar di sana. Dan aku dari 2018 itu baru yakin bahwa, "Oh, aku ada potensi diri. Oh, ternyata orang-orang tuh menganggap bahwa aku nggak akan sukses." Enggak, itu salah gitu dan pada akhirnya mulai perlahan aku melepaskan prinsip hidup bahwa aku tuh si hitam dekil jelek ini nggak akan pernah sukses tuh aku perlahan lepaskan. Dan setelah aku berani, jadi perempuan yang lebih percaya diri gitu, diterima, pada akhirnya di 2019 aku menjadi sampai sekarang menjadi satu-satunya di keluargaku yang menginjakan kaki di Amerika untuk pertama kalinya gitu. Jadi ada banyak sekali hal-hal yang, unexpected sebenarnya terjadi. Bahkan tuh salah satu mimpi terbesarku juga adalah bisa bekerja di ranah internasional dan sekarang aku di Bali gitu, aku nggak pernah kepikiran akan kerja di Bali, di salah satu kids center di Bali sebagai education officer. Yang aku kerjanya tuh nggak cuman dengan satu negara bahkan lebih, ada dari Rusia, Korea, Cina, dan negara-negara lainnya gitu. Dan pada akhirnya aku membuat Mini Academy karena aku juga nggak mau semua orang merasakan, terutama masyarakat Indonesia yang masih muda-muda, merasakan luka dan mereka grow bersama trauma-trauma itu gitu. Makanya aku bikin Mini Academy. Dan yang pengen aku tekankan bahwa ternyata teman-teman, sukses itu ternyata adalah tentang siapa dirimu, bukan bagaimana rupamu. Dan aku sangat percaya ini gitu, mau orang bilang aku jelek, dekil, hitam, kusam, atau segala macam, tapi ternyata kalau kita punya value, kita punya nilai diri itu, apapun bisa kita raih gitu. Jadi aku mau mengajak teman-teman juga bahwa, biarkan orang-orang di sana menghakimi, menghujat, mencaci maki, kalau kita kenal dengan siapa diri kita akan menjadi apa yang kita mau gitu. Nah, dari ceritaku ini sebenarnya yang menjadi
Salah satu hal yang membuat aku bisa seperti sekarang, satu persatu mimpinya tercapai adalah personal branding. Dan aku mau mengajak teman-teman untuk berbicara dan berdiskusi tentang personal branding yang di media sosial tuh rasanya sangat banyak orang menggaungkan ini, bahkan, eee, kadang tuh salah definisi gitu. Yang pada akhirnya personal branding ini seolah-olah jadi penipuan publik. Karena kayak ada beberapa hal tuh, "Oh kok dia ternyata sebeda itu ya, ternyata dia sok-sokan aja melakukan kegiatan-kegiatan positif tapi ternyata ya enggak," gitu. Jadi ada perpindahan definisi, yang aku lihat di media sosial. Jadi aku mau ngajak teman-teman untuk, mengetahui sebenarnya personal branding ini apa dan sebenarnya manfaatnya nanti kalau di dunia profesional, kita akan bisa grow, kita akan menemukan tempat kerja yang lebih respect sama kita dan yang pastinya kalau kita pikirkan dengan, finansial kita jauh lebih stabil dibandingkan orang-orang yang tidak melakukan personal branding gitu. Nah, personal branding ini teman-teman sebenarnya ada cara kita untuk mengenalkan diri ke publik. Sebenarnya kita tuh siapa sih? Nilai diri kita tuh siapa? Apakah kita orang yang pemberani? Apakah kita punya skill yang seperti apa? Jadi itu kita cerita ngasih tahu ke orang-orang bahwa, "Eh, gue punya skill ini loh. Ayo kita siapa tahu kolaborasi, siapa tahu bisa, grow bersama," gitu, baik secara profesional maupun, volunteerism gitu. Nah, dan personal branding ini bukan hanya kata terkenal ya. Jadi kalau orang yang udah punya followers misalnya 26.000, 50.000, oke mereka punya personal branding tapi nggak sedangkal itu definisi personal branding-nya. Karena personal branding itu sebenarnya bukan tentang angka followers dan viewers, tapi bagaimana konsistensi kita, tentang nilai yang kita punya dan sebenarnya pesan apa yang kita mau sampaikan. Kalau tentang konsistensi nilai dan pesan yang kita mau sampaikan ini sudah kuat di media sosial, tuh I'm not gonna lie, kita tidak akan mencari pekerjaan, tapi orang-orang yang akan cari kita, gitu. Makanya personal branding tuh sepenting itu. Nah, aku mau ngajak teman-teman untuk guessing sebenarnya kalau menurut kalian pas ngelihat mata orang-orang ini tuh siapa? Kalian boleh chat, di kolom komentar, terus kalau, udah lihat gambar secara keseluruhan nanti satu kata atau beberapa kata yang kalian inget, yang terlintas di pikiran kalian kalau ngelihat orang ini tuh apa? Oke? Kita mulai ya, kalau yang ini menurut kalian siapa nih? Dari matanya, menurut kalian siapakah dia? Mas pemain bola, siapakah itu Mas pemain bola? Jerome si Mas matematika. Betul, iya jadi ini adalah Jerome kan langsung kayak kita tuh, oh Jerome tuh emas matematika yang sepintar itu. Jadi orang udah tahu, oh personal branding-nya si Jerome tuh adalah orang yang emang, keren banget di dunia matematika, kayak sepintar itu gitu ya. Next ya, kalau yang ini menurut kalian gimana? Siapakah orang ini? Dengan matanya, bulu mata dan alisnya. Ini kalau anak Gen Z pasti tahu banget yang sering nonton di YouTube. Safira, si Mbak Korea, betul. Mirip Kak Eka. Oke, betul, si Shafira ini juga kan kayak dia tuh pinter banget, kayak independen gitu, orang akan kalau ngelihat gambar dia tuh udah langsung terlintas, "Oh Shafira si ini," gitu. Jerome ini. Nah kalau yang terakhir, nih aku ada gambar terakhir. Nah, ini bapak kita semua ya sepertinya. Dengan ketegasan-ketegasan gitu. Kak Seto, wah menarik sekali, Kak Seto. Aku sangat suka jawaban Mario, Kak Seto. Ada jawaban lain? Mirip ya, betul sih. Baru dilihat-lihat mirip sama Kak Seto. Bung Rocky, betul. Kalau kalian pertama ngelihat mukanya atau keinget sama Bang Rocky ini apa yang terlintas teman-teman? Kayaknya Bung Rocky juga salah satu personal branding-nya tuh kuat banget kan, dan dia tidak kayak nggak usah perlu harus kerutan kerutan di dahi. Pemikir kritis, that's right, aku setuju, gitu. Jadi itu teman-teman, kita tuh kalau kalau udah ngelihat gambar seseorang terus terlintas di kita, "Oh dia tuh, orangnya berani, oh dia tuh, si pintar matematika." So, itu adalah personal branding gitu. Political juga, iya. Nah, kalau aku sekarang tanya ke teman-teman, kalau
teman-teman main media sosial terus gunain personal branding, kalian tuh mau diingat sebagai apa sih? Coba dipikirin terus, boleh nanti ditulis lagi di chat box. Kalau tadi ada Bung Rocky si pemikir kritis, kalau teman-teman mau diingat sama orang tuh seperti apa? Oh, conservationist, anak Papua kreatif dan inovatif. Ada lagi? Udah sangat menjurus dan aku suka banget kayak, "Oke, aku mau ini, jadi conservationist," gitu. Anak Papua kreatif dan inovatif. Jadi memang untuk personal branding tuh kita kadang, harus sangat detail sebenarnya kayak, "Oh, aku pintar, oke pintarnya pintar apa?" Gitu, pintar matematika, pintar bahasa Papua, pintar bahasa, Inggris, pintar bahasa, Palembang, pintar bahasa apa gitu. Jadi emang harus sespesifik itu sebenarnya. Petualangan si anak lingkungan. Wow, sangat adventure ya. Oke, aku sangat senang teman-teman tahu, kalian mau diingat orang tuh sebagai apa. Nah, untuk diingat seseorang sebenarnya untuk di media sosial tuh ada identitas asli dan identitas digital. Jadi bukan identitas asli dan identitas palsu, tapi identitas digital. Kalau identitas asli itu sebenarnya adalah gambaran kita yang secara sebenarnya. Dan ini tuh kayak nggak ada tekanan sama sekali, misalnya kita mau kayak clingy, kayak manja-manja, mau yang kayak kadang tuh cengeng gitu. Nah, ini tuh identitas asli yang sebenarnya tidak untuk publik, tapi untuk orang-orang terdekat, kayak ke teman, kayak ke diri sendiri, ke pasangan gitu, ke orang tua. Jadi itu adalah identitas asli kita. Nah, identitas digital tetap identitas asli kita juga sebenarnya, cuman kita pilih mana yang kita mau tonjolkan ke publik. Oh, aku punya skill matematika nih, jadi aku mau menonjolkan itu ke publik gitu. Dan sebenarnya identitas digital ini, sedikit ada pressure-nya gitu, ada harapannya dibandingkan sama identitas asli. Makanya harus hati-hati sekali ketika men me me apa ya, menunjukkan identitas digital gitu, karena akan ada pressure dan juga orang akan ada ekspektasi di dalamnya gitu. Jadi, teman-teman harus memilih identitas digitalnya tuh seperti apa gitu, karena ini untuk semua orang. Jadi, harus hati-hati juga gitu. Nah, aku mau mengajak teman-teman untuk refleksi sedikit. Ini cukup teman-teman yang tahu aja juga nggak apa-apa, kayak at least ada 3 atau 2 sifat sehari-hari, teman-teman yang, kalian tahu tapi orang lain nggak tahu gitu. Apakah sombong gitu, pesimis, kan kadang kita punya juga ya sifat kayak asli sombong, angkuh gitu. Tapi kalau di tempat publik kita tidak menunjukkan itu gitu, karena memang tidak untuk semua orang. Kalaupun, teman-teman bisa milih 2 atau 3 sifat sehari-hari yang orang nggak tahu, coba direfleksikan dan kalau mau ditulis di chat box juga bisa, kalau mau di-keep sendiri juga nggak apa-apa, karena purpose atau tujuannya adalah kita tahu sifat asli yang memang nggak boleh orang lain tahu gitu. Tuh kalau aku kadang kayak penakut, tapi aku kadang tidak menunjukkan itu ke publik gitu. Orang tuh, "Wah kamu independen banget ya," aku tuh sangat penakut anaknya. Even aku tidur, aku harus diapit oleh bantal-bantal yang banyak. Jadi aku takut setan sebenarnya, gitu. Ya, ini nanti bisa teman-teman refleksikan sendiri juga. Nah, kalau yang ini aku mau tahu, jadi silakan teman-teman tulis di chat box ataupun bisa diomongin langsung. Kalau teman-teman bisa milih 3 kekuatan yang kalian punya dan mau kalian tampilkan di media sosial, kekuatan apa itu? Pun kalau nggak ada di sini boleh ditambahin sendiri ya, kekuatannya. Jadi nggak yang harus di sini. At least 3 aja yang harus kita tahu. Percaya diri, public speaking, optimistic. Oh, oke. Public speaking, optimistis, bijaksana, nice. Oke. Jujur, percaya diri, bijaksana. Hmm.
Konsisten. Wah, banyak yang ini ya, public speaking ya. Aku mencium ada banyak kepercayaan diri di ruangan ini. Aku suka itu. Nah, jadi teman-teman sebenarnya bisa menggunakan kekuatan itu untuk ditampilkan ke media sosial. Jadi sebenarnya nggak harus nyari kekuatan orang lain yang kita nggak punya, tapi gunain apa yang kita punya aja. Kalau aku dulu tuh belajar teori ini tuh, waktu di Amerika, ini tuh namanya appreciative inquiry. Jadi kita memang fokus, di kekuatan diri kita aja, nggak usah ngelihat, kekuatan orang lain dan tidak berfokus kepada kelemahan kita. Kalau misalnya nih, aku tuh lemah banget di nulis. Jadi otomatis aku tidak memperkenalkan dan tidak akan, menggunakan itu karena itu bukan kekuatanku menulis, tapi, "Oh, aku bisa bahasa Inggris, jadi aku menggunakan itu untuk personal branding-ku." Jadi jangan pusing mikirin kelemahan yang pada akhirnya itu menomorsekiankan kekuatan, tapi dahulin dulu kekuatan kita apa sehingga nanti kalau ada kelemahan itu bisa diperbaiki. Jadi jangan juga kayak, oh misalnya nih Kak Julia tuh, pintar banget gitu bikin tesis, bikin untuk pitching segala macam, dan aku nggak bisa bikin pitching, tapi aku maksain itu. Dan ya aku tidak akan bisa tumbuh gitu. Kecuali, aku menomorsatukan kekuatanku dulu, nanti untuk bikin tesisnya aku, belakangan dulu gitu. Jadi step by step gitu. Jadi tidak usah, tidak usah, risau dengan kekuatan orang lain karena, kita juga punya kekuatan masing-masing yang akan menimbulkan keunikan dalam personal branding konten kita dan keunikan adalah hal yang sangat penting dalam bermedia sosial gitu, apalagi untuk personal branding, gitu. Nah, eee, aku akan bahas tentang Instagram dan juga LinkedIn untuk platform, personal branding. Jadi kalau Instagram tuh sebenarnya dia sangat ringan, bahkan kalau misalnya kita pakai kata atau kalimat yang baku, yang terlalu profesional, orang nggak mau nonton. Gitu. Karena audiensnya tuh banyak anak muda, orang tuh ke Instagram maunya nyari have fun, bahagia gitu, bukan ngurusin kerjaan lagi, jadi dia sangat ringan. Dan video itu lebih disukai dibandingkan foto, caption-nya juga lebih singkat, kadang kayak cuman kalimat tanya, "Apakah, eee, lo juga ngalamin ini nggak sih?" Gitu. Jadi kayak caption-nya tuh sesingkat itu kadang. Tapi kalau LinkedIn, audiensnya itu seprofesional itu, bahkan ada HR, ada CEO di LinkedIn. Jadi kalau teman-teman mau nge-reach orang yang lebih profesional lagi kayak CEO ataupun professional worker bahkan HR nyari pekerjaan di sana, itu bisa banget. Tapi bahasanya harus dengan bahasa yang sangat formal karena memang itu adalah tempat kayak jadi portofolio atau kayak Instagramnya untuk kita kerja tentang kerjaan-kerjaan gitu. Dan kalau di LinkedIn tuh yang aku observasi adalah sebenarnya foto lebih disukai daripada video, dan caption-nya itu biasanya lebih detail dan panjang. Jadi kayak misalnya foto cuma satu 2 3 doang tapi detail banget tuh kayak ngapain, orangnya ada berapa gitu, disebutin semuanya, beda sama Instagram. Dan yang paling menyenangkan adalah sebenarnya kalau kita bisa, connect sama CEO ataupun HR di sana, mereka tuh kadang nge-reach kita duluan gitu. Jadi kayak, "Boleh dong kirimin CV kamu, nanti kita ada project ini," gitu. Jadi lebih lebih menyenangkan sebenarnya di LinkedIn untuk cari pekerjaan yang memang profesional gitu. Kalau media sosial Instagram tuh kayak cuman untuk mengabadikan apa yang kita kerjakan. Nah, sekarang aku mau masuk ke step by step untuk personal branding di Instagram. Jadi, sebelum kita memutuskan untuk membuat konten, ada banyak pertanyaan yang perlu kita jawab, karena itu akan, berkaitan dengan, personal branding kita dan konten kita nanti ke depannya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pertanyaan ini, kalau teman-teman nanti bisa tulis dan refleksikan, aku sangat berharap ini bisa jadi acuan ketika teman-teman mau memulai personal branding. Jadi kita harus setting dulu tuh sebenarnya goal kita mau bermain media sosial tuh apa, karena, kalau untuk jualan, untuk affiliate, atau pekerjaan full time itu akan beda lagi strateginya. Tapi karena kita hari ini hanya untuk membahas branding, jadi ini adalah pertanyaan yang bisa kita jawab gitu. Nah, setelah kita tahu goal kita apa, kita cari tahu juga value kita. Makanya aku tadi tanya teman-teman, at least ada 3 kekuatan yang kalian sudah sangat percaya diri lah atas kekuatan-kekuatan itu, karena itulah yang akan ditampilkan di media sosial gitu. Nah, aku juga percaya bahwa di personal branding ini akan ada selalu kasus ataupun permasalahan yang kita selesaikan. Jadi kalau aku tuh mencoba untuk menyelesaikan masalah lingkungan dan juga,
keterbatasan orang dalam ngobrol bahasa Inggris. Nah, teman-teman nanti cari tahu sebenarnya masalah apa yang mau diselesaikan gitu. Ataupun dari segi apa, segi politik kah, segi astronomi kah, segi apa gitu. Jadi masalah yang akan coba kita selesaikan itu akan berbeda-beda sesuai dengan passion kita dan, value diri kita juga gitu. Nah, si masalah ini bisa lebih dari satu, jadi nggak harus satu. Masalah apapun itu bisa kita angkat. Terus konten yang seperti apa sih sebenarnya kita mau coba buat tuh? Karena ada banyak banget kan, ada yang bisa ngobrol langsung depan kamera, which mean juga kita harus punya skripnya, atau juga hanya sebatas voice over, atau hanya sebatas musik aja, kata-kata doang, atau gimana. Nah, itu pun juga harus dipikirkan gitu ketika kita mau memulai, untuk personal branding di Instagram, gitu. Nah, kalau aku sendiri, aku suka di depan kamera langsung dan juga voice over gitu. Jadi kebanyakan konten-kontenku tuh, ngobrol depan kamera sama, voice over aja. Terus targetnya siapa gitu. Jadi semuanya bisa, teman-teman, apa namanya, pikirkan nanti. Terus kelebihan atau kekuatan dirinya juga apa, kayak skill gitu. Kalau aku misalnya menulis, dan bicara bahasa Inggris atau misalnya ada juga skill, presentasi, skill public speaking. Nah, itu semua bisa nanti kalian, connect satu sama lain sehingga bisa muncul personal branding kontennya. Terus ketika kita udah ngobrolin dan udah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan ini, akan tiba masanya kita harus bikin jadwal bulanan. Jadi tuh emang harus terstruktur dan harus punya strateginya dan kita tuh harus konsisten. Konsisten setiap orang tuh akan berbeda-beda. Apakah konsistennya upload setiap hari atau mungkin kayak seminggu sekali, 2 minggu sekali. Jadi, konsistennya akan berbeda-beda. Nah, kalau aku tuh mencoba untuk tiap hari upload gitu. Jadi aku punya, jadwal, khusus untuk Instagram dan biasa aku buat di Canva doang biar dia lebih warna-warni gitu. Jadi teman-teman silakan menggunakan, hal-hal yang kalian sukai untuk membuat jadwal bulanannya, gitu. Nah ini, jadwal aku bulan Oktober di 2024. Jadi benar-benar, aku bikin detail. Setelah bikin yang jadwal kayak kalender gini, aku biasanya akan membuat jadwal konten yang jauh lebih spesifik lagi. Jadi, ini aku biasanya tulis di Excel gitu, ya. Nah, terus misalnya nih, mana ya, jadi aku tuh biasanya tulis ada complete, ada not started, record, pending, complete, edited, sama scripted. Jadi kalau misalnya dia udah selesai, udah terupload berarti complete nih. Terus kalau misalnya cuman baru sampai script doang berarti aku tulisnya yang scripted gitu-gitu. Kalau misalnya belum mulai sama sekali, not started gitu. Jadi kita juga bisa nge-track, sampai mana gitu loh. Terus, eee ketika udah selesai skripnya, ini bisa aku tulis di sini link-linknya ini, jadi terpisah gitu. Sehingga kita tahu ketika mau voice over atau ngomong di depan tuh, kita nggak pusing lagi, "Nih, di mana ya skripnya?" Gitu. Jadi emang kadang tuh pusingnya di, praproduksi, karena harus banget, eee, diorganize kayak gini. Karena kalau enggak itu akan memusingkan kita sendiri. Dan kalau misalnya kita tidak terorganisir si konten dan jadwal dan skripnya ini, akan susah untuk konsisten. Karena biasanya aku ngambil 1 hari penuh untuk, oke, ini jadwal untuk seminggu ini aku syuting, untuk di 1 hari, nanti tinggal diedit, besoknya, terus nanti langsung, Senin, Selasa, Rabu di-upload upload 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 aja. Dan itu jauh lebih menyenangkan dan lebih membantu dibandingkan 1 hari bikin 1 konten, karena itu akan bikin overwhelm, dan pada akhirnya tidak akan upload gitu. Jadi emang harus sedetail itu kadang. Nah, jadi sebenarnya menjadi content creator banyak juga rintangannya ya, nggak semuanya tentang, kemudahan. Jadi kadang wajar juga kenapa content creator tuh mahal banget. Nah, kalau kita mau ngomongin skrip, ada 3 hal yang emang harus dipikirkan. Ada hook, body, sama closing-nya. Kalau hook itu tuh kayak
di 3 sampai 5 detik pertama yang grab attention people. Dan hook itu nggak cuman sekedar narasi atau kalimat, tapi dia bisa pergerakan kamera yang kayak misalnya dari jauh terus ke dekat, misalnya terus pergerakan yang tidak beraturan kalau kalian lihat tuh biasanya itu untuk ngambil attention orang gitu. Atau misalnya ngelakuin kegiatan kayak berjalan, sambil makan, sambil make up-an, sambil nulis. Nah, itu juga bagian dari hook gitu dan itu biasanya lebih gampang dibandingkan pakai narasi. Karena kalau pakai narasi atau kalimat dia biasanya pakai fakta atau data, bisa jadi pakai cerita pribadi, terus jadi tantangan. Makanya tadi aku memilih hook-nya itu dari cerita gitu, pakai narasi karena di Zoom kalau misalnya di media sosial mungkin akan berbeda lagi hook-nya gitu. Nah, kalau fakta atau data tuh bisa kayak gini bentukan hook-nya, "Paus mati karena sampah plastik, gimana ceritanya?" Gitu. Terus keluar negeri gratis dengan modal bahasa Inggris. Jadi kayak orang, "Oh bisa ya, pakai bahasa Inggris gitu modal untuk keluar negeri," gitu. Atau misalnya tentang cerita pribadi kayak dicap bodoh di sekolah tapi bisa dapat beasiswa. Kan biasanya orang akan lebih relate ya, "Wah aku kan juga kayaknya terkesan bodoh banget ya, nggak bisa apa-apa, gimana ya caranya?" Jadi orang kayak mencari tahu lebih gitu atau dari tantangan atau keresahan gitu. Kayak misalnya, kenapa sih orang-orang pada bilang gue so Inggris gitu, karena orang juga relate sama itu. Nah, eee, ini untuk Instagram, kalau untuk LinkedIn, ini aku akan pakai LinkedIn aku, eee, karena aku sebenarnya semenjak aku aktif di LinkedIn tuh nggak sih, nggak terlalu aktif, cuman aku melihat ada kesempatan internasional yang akan datang, teman-teman. Jadi, sepertinya akan sangat sayang kalau kita tidak memanfaatkan si LinkedIn ini, even untuk beasiswa ya. Beasiswa, secara untuk emang beneran sekolah kayak master ataupun PhD atau cuman sebatas, kayak punyaku dulu, tuh LinkedIn sangat powerful. Eee, ya. Kayak bayangin aku yang nggak seaktif itu di LinkedIn aja bisa dapat eee, beberapa hal gitu. Apalagi kalau misalnya teman-teman nanti bener-bener seriusin. Nah, untuk yang di sini, kita mulai dari sini ya. Kalau untuk foto, aku sangat menyarankan untuk sangat-sangat foto profesional. Beda sama Instagram yang kalian bisa foto untuk have fun atau segala macam. Tapi di LinkedIn, karena ini yang melihat adalah orang yang sangat profesional, yang kadang emang tidak seagresif di Instagram, jadi usahakan fotonya juga seprofesional itu, gitu. Nah, habis itu, di sini kalian tuh bisa pakai, eee siapa kalian dan orang tuh mau ngelihat kalian sebagai apa. Kalau misalnya sebagai, peneliti berarti tulis researcher atau peneliti gitu. Dan sebenarnya bisa pakai bahasa Indonesia sama bahasa Inggris ya. Ini tuh sebenarnya bebas, cuman kalau biar untuk menjangkau yang lebih luas kayak international level gitu, aku lebih menyarankan untuk pakai bahasa Inggris karena biar mereka juga lebih gampang untuk paham gitu. Nah, di sini aku, langsung taruh aja kayak aku mau dikenal orang tuh, oh oke aku founder Mania Academy gitu. Orang harus tahu itu pas pertama kali ngelihat. Terus aku edu content creator sama facilitator. Nah, facilitator ini luas, baru aku jelaskan di tahap-tahap berikutnya. Nah, setelah itu kita akan menuliskan tentang diri kita. Nggak perlu panjang sebenarnya, tapi ada beberapa orang juga yang suka, menulis lebih panjang. Tapi kalau aku lebih suka kayak ya udahlah, yang singkat aja gitu. Tapi benar-benar isinya langsung targeted gitu. Kayak misalnya, aku tulis di sini aku udah 10 tahun lebih gitu advocate tentang dunia pendidikan dan juga SDGs gitu. Jadi orang langsung tahu, oh dia udah 10 tahun nih gitu. Terus aku biasanya akan lebih suka naruh angka-angka gini karena orang tuh biasanya lebih suka aja, jadi nggak cuman kalimat. Karena kalau ketika ada angka, orang jadi bisa bacain secara keseluruhan. Jadi saranku adalah, gunain angka juga di about-nya ini, gitu. Jadi kayak di sini aku, bilang aku sudah empower 21.000 orang lebih dari across Indonesia gitu untuk belajar bahasa Inggris. Jadi orang tahu, oh dia ternyata emang udah profesional dan udah biasa gitu loh untuk memfasilitasi gitu. Nah,
Untuk experience, biasanya itu aku tulis lumayan lengkap. Jadi, dia akan tahu gitu sebenarnya kita ngapain, kayak misalnya di sini nih, waktu itu aku jadi di sini, aku waktu itu pernah, kerja di salah satu yayasan untuk, Papua gitu kan. Jadi aku langsung tulis aja nih, aku memfasilitasi 20 orang, guru elementary di distrik Tuhiba di Papua Barat gitu. Jadi dia akan tahu, oh dia di sini gitu. Terus misalnya aku tambahin lagi, oh aku udah memfasilitasi 50 lebih, guru-guru, SD di Teluk Bintuni Distrik. Jadi pas aku udah taruh ada Tuhiba Distrik, ada Teluk Bintuni Distrik, jadi, oh dia jangkauannya juga jauh lebih luas lagi gitu. Jadi secara tidak langsung kita tuh mau ngasih tahu bahwa, "Nih aku tuh bisa loh ngerjain ini, jadi kalau kamu mau ngajak aku kolaborasi, aku tidak akan mengecewakan." Jadi sebenarnya intinya itu, gitu. Karena angka itu sebenarnya sangat penting gitu kan. Sama juga kayak misalnya di sini, waktu itu aku jadi social media activator, terus aku bilang bahwa aku membuat strategi dan pada akhirnya bisa tembus, 4.000 views untuk pertama kalinya, bahkan bisa mendapatkan 700 followers dalam waktu yang singkat. Jadi orang juga tahu bahwa, oh dia bekerja emang ada output-nya untuk dan ada manfaat untuk perusahaannya gitu. Jadi, memang harus kadang sedetail itu. Nah, mmm untuk di mana ya, kalau misalnya baru masih kayak kuliah, belum terlalu banyak experience pekerjaan, don't be worry juga tentang itu, karena ada volunteering dan organization. Jadi, aku juga tulis ketika aku jadi, project lead untuk volunteer project, lead untuk program Eco-Linguistic Project, ini juga ditulis gitu. Jadi tulis aja semua hal tentang volunteering yang sudah kalian lakukan, karena volunteering itu bukan hal yang sia-sia kok. Karena ketika kita ikut volunteering itu, leadership dan critical thinking dan problem solving kita itu sebenarnya secara tidak langsung sedang diasah gitu. Sama juga kayak misalnya kalian kalau punya apa namanya, award, punya achievement, ditulis aja nggak apa-apa. Jadi jangan takut orang kayak, "Ih, lu sok paling awards banget." Enggak, emang ini tempatnya gitu, emang harus kita menjual itu semua dan ini tempat tempat yang paling pas, jadi jangan takut untuk mendengarkan hal-hal itu gitu. Terus organisasi, misalnya aku tulis juga organisasinya, sekarang aku aktif di Erasmus English Bali Chapter, terus aku bilang, ini tuh sebenarnya tujuannya apa, terus kalau di Mania Academy itu udah ngapain aja, terus waktu itu aku pernah di Eco Defender Jakarta, Duta Papua Sumatera Selatan, jadi kayak lengkap. Jadi orang tuh udah tahu, oh Eka ini tuh emang fokusnya di pendidikan sama SDGs dan juga lingkungan gitu. Jadi ketika orang mau kerja sama mereka nggak akan ragu-ragu lagi gitu. That's why, balik lagi kita harus tahu dulu nih sebenarnya diri kita siapa dan value-nya apa gitu. Eee, terus ada lagi nggak ya? Oh ya, ini aku sebagai kalimat penutupnya, jadi teman-teman, aku juga tidak menyangka dari konten sebenarnya aku bisa seperti sekarang ya, kayak aku bisa diundang, ketemu sama Mbak Najwa Shihab gitu, kayak aku ketemu dengan orang-orang yang keren gitu ya. Dan, aku mau bilang bahwa aku mulai dari satu cerita, satu unggahan yang sangat tidak sempurna, tapi dari situlah semuanya berubah. Karena ternyata konten bukan cuma tempat berbagi, tapi ruang kita untuk tumbuh dan meraih mimpi. Sekian dari aku teman-teman, terima kasih banyak. Wah, Kak Eka, keren banget. Thank you so much, Kak Eka, untuk waktunya. Aku personally dari tadi aku enjoy dan senyum-senyum terus pas denger Kak Eka, terus kayak, oh jadi gini ya caranya. Karena, wow luar biasa banget sih. Terima kasih banyak Kak Eka, I learn so many insights nih buat dari Kak Eka hari ini. Buat teman-teman yang merasa mendapatkan banyak manfaat juga dari Kak Eka, please feel free to drop down the chat below ataupun bisa kasih reaction. Dan juga buat teman-teman tentunya, this is your chance guys. Kalau misalnya pengen improve your personal branding, ini adalah Kakak yang paling tepat banget untuk kita tanyain. Jadi buat teman-teman yang pengen kepo nih gimana caranya, feel feel free ya teman-teman bisa raise hand, bisa juga drop the chat. Nah, sambil nunggu nih Kak Eka, kalau aku sendiri Mhm. sebenarnya tadi udah menyimpan sebuah pertanyaan buat Kak nih. Kak Eka,
Menurut aku Kak Eka tuh keren banget. Tadi aku lihat, cara Kakak tuh ngeorganisirnya itu, wow, aku nggak pernah Thank imagine ternyata you. sedetail itu ya Kak, itu kayak keren banget gitu loh Kak. Jadi aku mau tanya nih Kak, Kakak kan tadi sempat sharing bahwa Kakak sebenarnya saat ini juga lagi sambil bekerja ya Kak, jadi Mhm mhm. educator, di Bali, di Sanur. Mhm mhm. Nah, di saat yang sama Kakak juga menjadi content creator. Nah, aku kepo nih Kak, gimana sih kira-kiranya Kakak tuh manage the time gitu between Kakak punya professional work, terus gimana caranya untuk bisa nyisihin waktu gitu. Dan mungkin tips-tips apa yang mungkin Kakak, punyai buat kita nih apalagi kalau baru-baru mulai, bikin konten biasanya butuh ide kan Kak. Kadang-kadang Mhm. kan, frustrated kayak, "Aduh, ini orang bakalan suka atau enggak ya?" Iya Gitu. iya iya. Boleh dong Kak bagi tipsnya? Pertanyaan pertama, iya, kadang aku tidak menutup kemungkinan aku akan overwhelmed dan kewalahan gitu ya, karena kadang full time kayak 9 to 5 terus udah capek, nggak ada ide lagi. Jadi itu adalah hal yang sangat wajar dan kalau aku udah capek, aku tidak akan nggak akan syuting, nggak akan ngedit video gitu, aku akan istirahat sejenak. Tapi makanya tadi aku sempat, share semua detail-detailnya karena itu sangat membantu. Tools Excel yang tadi dan jadwal konten yang per bulan itu sebenarnya itu sangat membantu, sehingga aku tahu, oh kayak misalnya nih besok aku akan syuting, aku akan shoot-nya apa aja. Jadi aku akan mengerjakan semuanya di waktu weekend. Atau karena aku kerjanya dari 9 to 5, terus aku nyampe di kosan tuh kayak sekitar jam 6 gitu habis, beres-beres segala macam paling nggak setengah 7. Nah jam 7-nya aku baru start lagi untuk, mikirin ide, syuting lagi gitu. Jadi nggak dipaksakan, tapi kita lihat pola kesibukan masing-masing. Karena setiap kita kan punya kesibukan masing-masing nih. Misalnya ada kuliah yang mungkin kayak jam 12 sudah pulang, oh berarti masih ada sisa waktu dari jam 1 sampai, jam 7 malam misalnya. Manfaatin yang itu. Jadi jangan jangan menghilangkan prioritas utama, tapi cari, kesempatan atau waktu mana yang kosong, terus kita bisa jump-in di situ, gitu. Makanya, biasanya aku akan kalau untuk ide, aku biasanya dari keresahanku, dan aku melihat juga dari keresahan orang-orang. Apalagi aku, kontennya bersifat kayak, bahasa Inggris gitu ya, dan juga tentang lingkungan gitu. Kadang tuh challenging juga untuk mengaitkan 2 isu ini agar, orang bisa dengerin gitu. Gimana caranya ngomong tentang bahasa Inggris, tapi aku mau, bikin orang aware tentang lingkungan. Jadi itu tuh kadang challenge banget gitu. Tapi, ketika aku melihat keresahanku dan keresahan orang, itu jadi, lebih gampang gitu. Karena sebenarnya orang tuh sekarang mau mau ngeliat konten kita yang relate dan bisa menyelesaikan atau memberi masukan untuk keresahan mereka. Jadi misalnya kayak aku tuh sering ketemu, gimana caranya biar ngomong bahasa Inggrisnya bisa gitu. Jadi aku dari komen-komen biasanya, dari komen, dari, yang DM masuk, oh orang tuh punya tantangan, keresahan, dan nggak tahu harus ngelakuin ini kayak gimana, itu aku jadiin konten. Jadi aku lebih suka mulai ide-ide itu dari keresahan, baik diri aku sendiri ataupun lingkungan. Makanya aku sering banget kadang kalau di Bali enak ya kayak tinggal tapi di Papua juga enak sih kayak tinggal ke pantai gitu duduk, ya kan, terus mikirin, "Nih orang lagi resah apa ya? Negara ini tuh lagi resah apa ya?" Jadi aku tidak melihat keresahan atau sebuah permasalahan itu sebagai permasalahan secara utuh, tapi aku melihat, "Oh ini ada opportunity untuk menyelesaikan masalah ini," gitu. Wow, menarik banget ya Kak. Eh, thank you so much Kak untuk tipsnya. Aku akan coba resapi dan coba untuk mendalami, and I totally agree, memang time management gitu ya, dan konsistensi yang tadi Kakak sampaikan tuh benar-benar penting banget, menarik banget. Thank you Kak Eka. Oh ya Kak, aku izin nih nyampain teman kita, Kak Zuel Waroy, ada sempat nanya nih di meeting chat, aku izin baca ini ya. Jadi Mhm, Kak, saya buat tantangan pada diri saya sendiri untuk buat sebuah produk digital atau konten visual edukasi yang berkaitan dengan ilmu kimia, di mana dari pengalaman saya sebelumnya, khususnya anak-anak Papua punya ketakutan dan malas untuk mempelajari materi tersebut, sehingga saya tertarik untuk menghipnotis anak-anak Papua bahwa kimia itu tidak sehoror itu.
pikiran mereka supaya tidak saur pikiran mereka begitu. Menurut Kakak bagaimana saya harus membuatnya? Jadi mungkin nanya tips nih Kak, gimana nih supaya Mmm, adik-adik atau teman-teman tertarik sama kimia karena mungkin punya konotasi kayak betul. horor gitu. Mungkin kayak Jerome horor matematika, ini horor kimia. Iya, betul betul betul. Oke, thank you ya, aku gimana, Zuele ya namanya, atau Zuel, gimana mempronounce-kannya. Ya jadi, sebenarnya aku bikin konten bahasa Inggris itu adalah salah satu trik aku untuk engage orang, untuk ngedengerin aku ngomong tentang lingkungan. Karena tuh di awal-awal setelah aku pulang dari US, orang tuh susah banget untuk diajak ngobrolin tentang lingkungan. Aku kewalahan, sama, kayak kasus kamu gitu. Orang tuh kayak nggak peduli, ngerasa kayak horor banget kalau ngomongin lingkungan tuh tentang sampah, kotor, dan itu aku perlu berbulan-bulan memikirkan gimana caranya orang bisa dengerin aku ngomong tentang lingkungan. That's why aku ngelihat kekuatanku apa. Oh, aku ngelihat kekuatanku bahasa Inggris, terus banyak banget nih orang yang butuh bahasa Inggris. Oke, aku kasih kelas bahasa Inggris gratis, tapi dengerin aku ngomong. Dan, aku integrasikan si, belajar bahasa Inggris ini untuk materinya tuh tentang ngejagain lingkungan, buang sampah tuh kemana gitu. Terus kayak ada, eee, ada banyak warna di tempat sampah tuh apa artinya. Jadi kalau lagi materi tentang belajar warna, jadi aku bukan cuma nyebutin, "Oh, mobil ini warnanya merah," tapi aku kasih sesuatu bahwa, "Ini trash bin-nya warna ijo, ini untuk recycling." Jadi tuh aku ngelihat, ada negosiasi sebenarnya antara aku sama orang-orang ini. Aku mau nego aku adalah aku mau orang dengerin aku tentang lingkungan. Oh, aku tahu mereka mau, ngedengerin dan mencari, belajar bahasa Inggris gratis. Oke, aku kasih tapi kamu dengerin. Dan itu sebenarnya secara aku tidak frontal, ngomong bahwa itu adalah tentang lingkungan. Jadi tuh kadang kita perlu menyamarkan, apa namanya ya, menyamarkan judul atau project. Jadi bukan kayak, misal nih aku mau ngajar bahasa Inggris tapi aku bikin, judulnya tuh webinar mengelola sampah, enggak, tapi bikinnya webinar belajar bahasa Inggris. Di dalamnya materinya tentang sampah dan orang tidak merasa bahwa itu adalah webinar tentang sampah, tapi tentang bahasa Inggris gitu. Jadi, kalau kamu tadi bilang, kimia kok bisa semenyeramkan itu, terus, tadi kamu, tertarik untuk menghipnotis anak-anak Papua tuh, jadi kamu bisa lihat mereka butuh apa. Misalnya mereka butuh, belajar matematika, kamu kasih aja belajar matematika tapi ada kasih unsur kimia, biasanya terus kimia kan, kaitannya sama apa, eksperimen. Kalau kamu bikin secara fun, kimia itu sangat seru sebenarnya, jadi tidak akan menakutkan. Jadi kamu cari tahu dulu target audiens kamu ini sukanya apa, mereka maunya apa, terus kamu baru, kaitkan dengan, apa namanya, si kimia ini. Jadi dia, bisa sama-sama menguntungkan gitu. Jadi PR-nya adalah kamu cari tahu dulu mereka mau apa. Siap, thank you banget nih Kak. Jadi kayak ada masking-masking gitu ya, jangan langsung to the Iya, point gitu ya. iya Keren. betul. Ya, semoga Kak Zuel membantu ya jawaban dari Kak Eka. Iya, Kak Eka, makasih katanya. Sama-sama Zuel. Oke. Nah, ini tadi ada Kak Hilda mau ada bilang Miss Eka. Gimana nih Kak? Eh, Halo mau Hilda. ngomong langsung? Boleh kalau mau langsung ngomong, silahkan open mic. Atau kalau mau drop the pertanyaan juga boleh langsung tanya di chat. Oke, monggo Kak Hilda. Oh, sambil nunggu Kak Hilda, ini Kak Yanuarius ada nanya, Kak Eka, cara gabung di kelas bahasa Inggrisnya gimana? Wih, masalah nih. Jadi sebenarnya aku sekarang tuh ada beberapa bagian untuk kelas bahasa Inggris. Secara garis besar, aku punya channel yang isinya sekarang tuh sebenarnya aku juga nggak nyangka sih ada 20.000 orang di dalam channel itu. Jadi, kalau Kak Yanuar mau join pun, aku ada, apa namanya, link channel-nya.
dan aku taruh juga di, apa namanya, bio Instagram aku. Jadi bisa nanti kalau lihat ada link di sana, pencet aja linknya terus akan langsung diarahin untuk, ke channel WhatsApp-nya. Sama satu lagi aku tuh punya khusus emang grup untuk kayak grup aja bukan channel yang isinya juga sangat terbatas gitu, tapi secara informasi yang disampaikan tuh sama aja gitu. Jadi, kalau mau ikutan boleh ke channel WhatsApp-nya aja karena nanti tuh biasanya aku kasih kelas, bahasa Inggris gratisnya tuh setiap bulan gitu. Kita ngobrol kayak untuk 100 orang, apa namanya, via Zoom kayak gini, terus emang latihan ngobrol gitu, langsung ngomong bahasa Inggris. Jadi bukan teori doang, melainkan 80% itu langsung praktek, terus 20%-nya tuh sebenarnya materi. Jadi aku hanya memfasilitasi, teman-teman, apa namanya, yang mau belajar. Karena aku selalu percaya kalau kita mau bisa bahasa Inggris, ya emang harus dilakuin gitu, nggak cuman dengerin terus udah selesai gitu. Makanya, akan ada latihan dan akan aku masukkan ke beberapa kayak breakout room gitu, nanti orang-orang pada ngobrol di sana gitu pakai bahasa Inggris, gitu. Yeay, seru banget nih. Berarti kalau misalnya mau dapat infonya tinggal ke channelnya Kak Eka aja ya, dapat Ke bio infonya. Instagram aja nanti ada link channel WhatsApp, gitu. Jadi join di Nah, sana di aja. channel WhatsApp ya Kak Yanwarius. Siap. Kak Hilda gimana? Monggo. Kalau nggak ini ada juga Kak Maria nanyain, Kak rekomendasi konten yang berkaitan dengan kesehatan agar fun. Gimana nih? Oke. Kesehatan itu aku lihat ada kayak beberapa dokter, dokter muda di Indonesia ya, kayak, mereka seru banget, kayak siapa sih, aku lupa deh yang dokter, eee Dokter Ilman, terus yang ada apoteker Rinaldi, yang gitu-gitu tuh mereka cara penyampaiannya seru sebenarnya tentang kesehatan. Terus yang, juara satu COC kemarin, aku lupa lagi siapa namanya, nah itu juga seru tuh konten-kontennya. Tapi aku biasanya akan mengambil konten misal nih aku ngomongin lingkungan, tapi aku tidak menonton konten lingkungan agar dia fun. Tapi aku emang ngelihat channel-channel yang isinya tuh games, channel-channel kayak misalnya aku suka banget nonton Hi-Ho Kids. Hi-Ho Kids itu isinya anak-anak semua, tapi dia ada sisi edukasinya, tapi dia mainnya games gitu. Nah, biasanya dari sana aku contohin juga games-games-nya gitu. Nah, untuk, misalnya juga tuh ada channel, mmm kalau yang seru sekarang tuh ada kayak preschool channel gitu. Jadi ada banyak banget games-games yang ringan, yang sebenarnya, bisa kita kembangkan dengan isu yang kita bawa. Jadi misalnya nih kamu isunya di kesehatan, kalau kamu nontonnya cuman di channel kesehatan aja, itu tuh idenya akan stuck di sana. Tapi ketika kita nonton nih channel yang sangat berbeda dari kesehatan kayak misalnya games, terus juga, misalnya kalau di Indonesia tuh ada games ada arisan yang, host-nya itu Surya Insomnia, ada Lapor Pak. Dari sana tuh kita kembangkan ide-ide mereka, terus kita kaitkan sama isu kesehatannya dan itu menurut aku jauh lebih fun dibandingkan kita cuman plek-ketiplek dari, kayak channel kesehatan gitu. Jadi sebenarnya sisi kreativitas dan adaptif di sini tuh, sangat membantu ketika mau bikin sesuatu, yang berkaitan dengan kesehatan ataupun isu lingkungan, tapi dengan cara yang fun gitu. Wow, siap. Thank you Kak Eka. Kak Maria bilang thank you Kak Eka. Sama-sama. And buat ini mungkin karena sesinya seru banget, karena banyak banget yang excited buat belajar bareng Kak Eka sama Kak Eka. Di sini aku ada satu pertanyaan dari Kak Hilda ini. Aku izinnya teman-teman karena waktunya terbatas. Ini pertanyaan terakhir, tapi don't worry guys, karena Kak Eka ini punya channel, jadi kalian bisa nanti reach out ke Kak Eka langsung ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak Eka dari Hilda mau. Miss, biasanya kalau kita berbicara dalam bahasa Inggris banyak banget yang namanya police grammar Mmm. yang buat kita insecure buat ngomong. Bener banget. Apa yang harus kita lakukan nih? Atau biarin aja atau gimana nih baiknya Kak? Nah itu. Oke.
Oke, kalau ketemu sama polisi grammar, kalau kamu merasa, perlu validasi perasaan kayak, "Oh, aku tuh ternyata bahasa Inggrisnya jelek ya, grammar aku tuh ternyata berantakan ya." Kalau memang kamu rasa kamu perlu memvalidasikan perasaan itu, validasi aja gitu. Tapi setelah kamu validasi emosi itu, kamu harus cari tahu, "Oke, aku harus ngapain nih sekarang?" Jadi jangan terperangkap sama validasi perasaan itu aja. Apa namanya, kamu harus misalnya, kamu udah tahu bahwa kelemahan kamu di grammar, oke aku berarti harus belajar grammar gitu, gimana ya caranya biar aku bisa, grammar-nya lebih baik, aku belajar ke mana ya gitu, jadi dicari tahu lagi. Terus, kalau misalnya tetap aja gitu masih ada orang yang menjadi polisi grammar ketika kamu ngomong bahasa Inggris, nggak usah didengerin. Prinsipku adalah kalau masih ada orang yang ngomongin grammar kita jelek atau pronunciation kita jelek, sedangkan dia juga tidak bisa berbahasa Inggris, berarti kita lebih bisa dan lebih cerdas dari dia. Terus ngapain kita harus mendengarkan orang yang tidak lebih cerdas daripada kita? Dan itu tuh kadang emang keangkuhan dan kesombongan itu tuh emang harus ada untuk memproteksi diri gitu. Bahkan tuh aku sekarang juga kadang tuh masih ada gitu loh orang-orang yang ngomongin, "Ih, bahasa Inggrisnya kok lebay banget," gitu. Tapi percaya teman-teman, ketika kita berada pada, area turis ataupun orang-orang yang emang berbahasa Inggris, itu tuh mereka nggak akan peduli loh sama grammar, sama pronunciation kita, karena yang mereka pedulikan adalah apa yang kita sampaikan. Jadi kalau kita merasa masih mendengarkan ada polisi grammar yang datang, artinya kita harus cut orang itu dan cari yang namanya circle baru, yang emang ngedukung. Jadi nggak usah diabain aja orang kayak gitu. Makanya aku suka banget hidup di Bali karena aku setenang itu untuk ngobrol ngobrol pakai bahasa Inggris, kayak orang-orang juga nggak peduli. Bahkan orang-orang di sini kayak pedagang kaki lima, mereka tuh nggak cuma bisa bahasa Inggris, tapi kadang bisa 5 bahasa. Kayak India mereka hajar, Malaysia, Singapura, bahasa Inggris mah nggak ada apa-apanya gitu. Dan makanya kayak orang ngomongin kita grammar-nya jelek, pronunciation kita jelek, artinya mereka belum jauh pergi gitu. Mereka jalan-jalannya tuh belum jauh, mereka stuck di sana aja. Jadi nggak usah didengerin gitu. Jadi sekarang mulai cari circle baru di Instagram, di channel WhatsApp tuh banyak banget. Jadi jangan cuman stuck di satu orang yang mereka juga nggak bisa bahasa Inggris gitu. Gitu sih kalau dari aku. Siap, keren banget. Aku juga setuju banget sama Kak Eka ya. Kalau misalnya ada lingkungan yang agak Betul. toxic yang nggak bisa membantu kita berkembang, mendingan kita yang Mhm. memisahkan gitu ya, mencari yang lebih healthy Iya. lagi. Apalagi Terus, Julia udah S2 di Amerika, nggak pernah kan ada polisi grammar yang kayak kayak gitu tuh. Padahal kita setuju banget. udah berada di native area kan. Ya, malahan mereka lebih mengapresiasi karena kita berusaha mempelajari bahasa Betul. bahasa yang lain Iya. gitu dari Mhm biasanya kita. mhm. Oke, setuju banget. Keren. Thank you so much. Iya, Kak Heka. Ini ada Hilda mau bilang terima kasih. Yay, terima kasih banyak teman-teman. Full deh hari ini. Happy banget karena bisa belajar bareng dengan Kak Eka dan teman-teman semua yang ada di sini, of course. Nah, buat teman-teman. Oh, what's next? Buat fasilitator berikutnya minggu depan kita akan belajar bareng lagi. Minggu depan adalah minggu keempat dan kita akan belajar bersama diriku. Minggu depan kita akan belajar tentang gimana caranya untuk menguasai elevator pitch untuk menjadi agen perubahan. Jadi buat teman-teman yang kalau penasaran untuk belajar untuk minggu depan, yuk jangan lupa join and kita bakalan ngirimin linknya 1 hari sebelum pelaksanaannya. Yes, oke deh. Nah, sebelum kita bubar, kita juga minta izin dong buat teman-teman untuk kita sesi foto bersama buat yang lagi cantik, yang lagi ganteng. Yuk open cam supaya kita bisa foto bareng-bareng. Oke, aku minta tolong tim help me to screenshot. Udah ready belum? Oke, ready ya. Udah ready. Oke, semuanya tunjukkan senyum terbaiknya. 3, 2, 1. Satu kali lagi ya. Kalau satu kurang rasa. 3, 2, 1.
Oke, sudah semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Kak Eka, full positivity hari ini. Aku seneng banget belajar sama Kak Eka, meskipun aku udah lama banget nggak lihat Kak Eka ya. Ini kelihatannya baru baru sekarang lagi nih Kak Eka. I miss you so much. Betul. Tapi thank you so much. Aku seneng. Sama-sama, thank you juga. Thank you ya Kak Eka. Dan juga buat teman-teman, thank you ya sudah hadir di event sesi pada hari ini. Buat teman-teman, jangan lupa untuk isi absensi dan juga evaluasinya supaya nanti kita bisa kirimin materi yang tadi Kak Eka udah buat nih yang keren banget buat teman-teman bisa akses dan pelajari lebih lanjut lagi. Jadi ini ada linknya, bisa scan QR code-nya juga. Dan oh ya, nanti dari tim juga bakalan ngirimin ke link di chatnya. Kalau misalnya ada yang trouble untuk QR. Tunggu sebentar ya guys. Oke, yes. Nih buat teman-teman, jangan lupa isi absensinya bisa akses di sini juga di linknya. Oke deh, terima kasih sekali lagi buat Kak Eka dan buat teman-teman semuanya. Thank you so much. And we hope to see you all di next week, di minggu depan dengan sesi yang lebih menarik lagi. Dan see you all. Thank you so much. Bye-bye.